Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan syukur bagi Allah yang hebat di dalam Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dipuji, dimuliakan, dan ditinggikanlah Allah kami yang hebat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar yang menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong dan Tuhan urapi agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengundang Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus tetap setia sekalipun umatnya tidak setia, atau kasih tanpa syarat di dalam kitab Hosea. Hosea artinya adalah keselamatan. Hosea adalah putra Beeri dalam kitab Hosea 1 ayat 1. Hosea adalah penduduk Israel yang bernubuat kepada bangsanya sendiri. Hosea memulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam II, Israel yang sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu yang menciptakan rasa aman yang palsu. Tetapi setelah Yerobeam II wafat, keadaan bangsa itu mulai memburuk dengan pesat dan menuju kehancurannya. Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal di dalam kitab Hosea 1 ayat 2 untuk melukiskan ketidaksetiaan rohani Israel kepada Allah. Nubuatan Hosea adalah usaha terakhir Allah untuk memanggil orang Israel supaya bertobat dari penyembahan berhala dan kefasikan mereka yang tak kunjung berakhir sebelum menyerahkan mereka kepada hukuman yang penuh atas dosa-dosa mereka. Demikian juga manusia berdosa yang tidak setia kepada Tuhan Allah diberikan satu jalan menuju keselamatan. Jalan menuju keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadikan manusia sebagai mempelai wanita, tetapi manusia itu tidak setia kepada mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus, melainkan menduakan Tuhan Yesus dengan harta, kesenangan, pesta pora, dan sebagainya. Sekalipun manusia itu tidak setia kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap setia kepada manusia, menantikan manusia dengan penuh kasih dan sabar, menunggu kedatangan manusia berdosa berbalik dari jalan yang salah menuju kepada jalan yang benar. Sebab kasih Tuhan Yesus kepada manusia adalah tanpa syarat. Kasih-Nya tulus, penantiannya sangat tulus kepada manusia. Hanya satu yang tidak Dia inginkan, yaitu kebinasaan manusia yang berdosa. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa yang menjadi pertanyaannya. Yang pertama, apa bukti kesetiaan Tuhan Yesus? Bukti kesetiaan Tuhan Yesus dapat kita lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan manusia menanggung pencobaan melebihi batas kekuatan manusia, dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar kepada manusia supaya manusia dapat menanggung pencobaan yang dialami oleh manusia. Kita boleh lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13b, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan kekuatan hati dan memelihara orang-orang yang dikasihinya dari yang jahat. Kita boleh lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga.
Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia dengan darahnya yang tercurah. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan orang-orang yang berdosa di dalam kegelutan hati. Ia akan memperhatikan orang yang berseru kepadanya, terlebih orang yang meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus akan dosa-dosanya. Kita boleh lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan juga di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus setia kepada orang yang tidak setia? Karena Tuhan Yesus tidak dapat menyangkal dirinya mengasihi manusia. Tuhan Yesus dengan sabar menantikan manusia bertobat. Kita boleh lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia tidak setia? Manusia tidak setia kepada Tuhan Yesus dikarenakan dosa manusia. Oleh karena dosa, manusia menjauhi Tuhan Yesus dan tidak dapat merasakan kasih Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Yang kedua, manusia tidak dapat setia kepada Tuhan Yesus karena manusia terlalu fokus dengan permasalahan dan pergumulan hidup. Saat berdoa kepada Allah memohon pertolongan Tuhan Yesus atas permasalahan dan pergumulan, dan Tuhan Yesus tidak langsung menjawab doa, maka di situ mulai muncul ketidaksetiaan dengan mengatakan, "Aku sudah berdoa, aku sudah setia kepada Tuhan Yesus dengan berdoa, tetapi Tuhan Yesus tak kunjung mendengar seruanku. Aku tidak lagi mau berdoa kepadanya." Ini adalah suatu hal yang salah ataupun hal yang keliru. Kita tidak bisa melakukan hal itu dengan terus-menerus karena itu bukanlah hal yang benar. Pertanyaan yang keempat, apa yang diperoleh manusia jika tidak setia kepada kebenaran firman Allah? Yang diperoleh manusia ketika tidak setia kepada kebenaran firman Allah, yaitu Tuhan Yesus akan bersabar menantikan manusia. Tetapi jika manusia terus-menerus tidak setia kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menghukum, menolak manusia tersebut, bahkan membinasakannya. Pertanyaan yang kelima, apa yang dapat membatalkan kesetiaan Allah? Tidak ada. Sekalipun manusia tidak setia kepada Tuhan Yesus, itu tidak dapat membatalkan kesetiaan Tuhan Yesus. Ketidaksetiaan hanya didapati di dalam diri manusia. Ketika seorang sahabatnya tidak setia, maka ia akan ikut tidak setia. Tetapi bagi Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah terjadi. Apapun yang ada di dunia ini tidak dapat membatalkan kesetiaan Tuhan Yesus. Kita boleh lihat di dalam Roma 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Pertanyaan yang keenam, apa yang diperoleh oleh manusia yang setia sampai mati kepada Tuhan Yesus? Yang diperoleh manusia ketika setia sampai akhir atau sampai mati kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus akan memberikan mahkota kehidupan. Kita boleh lihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, demikian kebenaran firman Tuhan, "Jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Demikian pendalaman Alkitab kita, dan yang menjadi kesimpulannya yang pertama, Tuhan Yesus setia
maka kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, orang yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, orang yang setia akan mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, sekalipun kami manusia tidak setia kepadamu, tetapi Engkau dengan setia, dengan sabar menantikan orang-orang yang jahat berbalik kepadamu, berbalik ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa setiap orang yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu memberikan penguatan, memberikan pertolongan, memberikan suatu hal yang baru di dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap kuat bersandar kepada Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami taruh doa kami di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah Tuhan Yesus menjagai, melindungi dan memberkati kita senantiasa. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ingatlah selalu untuk berdoa dan bersyukur. Shalom.